Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, dosen program studi pendidikan profesi apoteker, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. Dalam hal ini, mohon izin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang kita ampu, yaitu mata kuliah farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi ini berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan pakar keilmuan saya, yaitu keilmuan di bidang farmasi dan juga bahan alam dan juga tanaman obat. Kemudian mata kuliah farmakognosi ini setelah di semester 1 dilaksanakan, kemudian akan dilanjutkan mata kuliah selanjutnya fitokimia yang juga saya ampu di semester 2, dan kemudian mata kuliah pilihan fitoterapi di semester 5. Baik, kemudian kami sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah dari farmakognosi ini. Mata kuliah farmakognosi ini secara deskripsi bahwa adalah pemanfaatan bahan-bahan alam di sekitar kita, baik itu dari nabati, yang tanaman obat, kemudian hewani, dan juga mineral yang digunakan dalam pengobatan. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa program studi mempunyai capaian profil lulusan. CPL dari program studi adalah yang satu, mampu bertindak secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangan, norma, dan etik kefarmasian. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu untuk mengidentifikasi masalah terkait dengan obat dan alternatif solusinya, dan kemudian menyiapkan sediaan farmasi serta melakukan pelayanan untuk mengoptimalkan terapi. Kemudian CPL selanjutnya adalah menunjukkan penguatan iptek, kemampuan riset, dan juga kemampuan pengembangan diri. Kemudian yang terakhir adalah CPL-nya mampu untuk menghasilkan sediaan farmasi yang halal dan baik. Kemudian dari CPL diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yang CPMK-nya adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait dengan definisi farmakognosi, kemudian ruang lingkup farmakognosi. Kemudian juga di CPMK kedua adalah mahasiswa mampu untuk memahami sejarah farmakognosi, mendeskripsikan peranan farmakognosi, serta menjelaskan tanaman obat. Kemudian yang CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam jenis simplicia. Referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah farmakognosi ini adalah Materia Medica dari Departemen Kesehatan RI. Kemudian modul ajar saya secara internal adalah modul farmakognosi. Kalau dalam buku ajar saat ini masih dalam proses ISBN dan sudah masuk pendaftarannya, tinggal menunggu untuk terbit ISBN. Kemudian buku saya yang lain, buku ajar adalah Fitokimia untuk mahasiswa farmasi atau CV Lontar Media Tama. Kemudian beberapa jurnal yang sudah terbit, ada 2 jurnal Scopus penulis pertama saya yang dijadikan referensi, kemudian 1 jurnal hasil penelitian hibah dikti yang sudah terbit di Sinta, yaitu terkait dengan studi in silico dari Gamma Mangostin. Kemudian teknik penyampaian mata kuliah di sini adalah dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam delivery berarti kegiatan yang dilakukan adalah ceramah, kemudian pendampingan diskusi dengan sarana media pembelajaran yang ada, kemudian juga small group discussion untuk mahasiswa aktif melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang interaction adalah terjadinya hubungan komunikasi yang aktif, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian asesmennya adalah teknik penilaian yang dilakukan, yaitu secara kuis, kemudian tanya jawab secara langsung, kemudian diskusi kelompok, dan terakhir adalah ujian tengah semester dan juga ujian akhir
semester. Itu adalah teknik dari DIA dengan metode pembelajaran adalah Student Center Learning. Jadi mahasiswa dianjurkan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti akan kita lakukan simulasi dari proses pembelajaran mata kuliah farmakognosi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk mata kuliah farmakognosi ya. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas terkait dengan peran pentingnya farmakognosi ya untuk dalam ilmu kefarmasian. Tapi ini saya tanya kabarnya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Karena ini siang ya, biar tidak ngantuk, ice breaking dulu ya. Oke, kalau saya bilang pagi tepuk 1. Kalau saya bilang siang tepuk 2. Kalau saya bilang sore berarti tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam tidak usah tepuk. Oke ya? Oke, paham? Oke. Siang? Oh, salah, belum fokus ya. Nah, ini untuk mengembalikan fokus kalian setelah tadi pagi kuliah lama ya. Oke, pagi, sore, malam, masih 1 ya. Diulangi lagi sampai tidak salah, baru saya mulai pelajarannya. Oke, malam. Oke, sudah fokus, tepuk tangan semuanya. Baik, untuk pertemuan ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan simplicia ya. Tapi kita review dulu pertemuan sebelumnya terkait dengan peran pentingnya farmakognosi ya bagi dalam keilmuan farmasian. Apa sih peran pentingnya farmakognosi itu, ilmu farmakognosi itu? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Standarisasi simplicia dan ekstrak ya, karena memang fokus nanti simplicia, bagaimana adanya standarisasi simplicia yang bisa dipakai dalam obat tradisional. Yang kedua, apa Mbak? Sebagai pengembangan obat tradisional ya. Tentu kalau kita bicara farmakognosi, obat tradisional khususnya itu kan ada jamu dan ada OHT dan fitofarmaka. Itu bagaimana pengembangannya obat tradisional itu bisa biar punya punya evidence yang kuat ya terkait dengan penggunaannya di dalam dunia pengobatan khususnya kan sebagai alternatif ya ketika mungkin obat-obat yang sintetis itu misalnya untuk anti cancer dan seterusnya itu ya sudah menghadapi sesuatu yang memang ya sulit ya. Maka obat-obat tradisional herbal khususnya itu bisa membantu untuk dia bisa mencegah dan juga membantu mengatasi cancer. Baik. Apalagi? Satu lagi mungkin peran pentingnya farmakognosi. Penemuan obat baru ya. Jadi memang farmakognosi ini kan mampu untuk kita menemukan obat baru sebagai penuntun. Karena senyawa bahan alam itu kan menjadi penuntun untuk menemukan obat baru. Dari bahan alam itu kemudian kita akan menemukan senyawa, mengambil senyawa ya. Senyawa itu bisa kemudian diisolasi ya, diambil senyawanya, kemudian dimodifikasi untuk menjadi produk sintetis akhirnya ya. Itu menjadi produk yang kemudian dipakai dalam dunia farmasi saat ini kan. Itu makanya menjadi penuntun ya. Penuntun untuk penemuan obat baru dan seterusnya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan simplicia ya. Simplicia ini adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami perubahan apapun kecuali dinyatakan lain, yaitu berupa bahan yang dikeringkan ya. Berarti kalau Antuna mengambil misalnya daun yang basah itu berarti sudah simplicia belum? Belum. Kan simplicia bisa kering dan bisa basah. Berarti kan ada simplicia yang kering dan basah kan. Nah, simplicia basah segar itu kan cuma dia tidak tahan lama kan. Kenapa tidak tahan lama? Masih mengandung kadar air. Iya, karena mengandung kadar air mudah tumbuh nanti kapang, tumbuh jamur ya, bakteri yang ada di daun. Akhirnya kan bisa membusuk kan, membusuk. Dia tidak tahan lama. Tapi kalau simplicia itu kemudian dikeringkan, ya, tentu nanti dia akan bisa menjadi tahan lama kan. Bisa 1 tahun, 2 tahun ya tergantung dengan pengeringannya gitu ya. Maka dalam proses pembuatan simplicianya ini perlu adalah bagaimana pengumpulan bahan baku ya.
kita mengambil bahan baku yang memang baik gitu ya. Kalau dia temulawak ya temulawak yang sudah baik gitu, sesuai dengan usianya, umurnya, waktu panennya gitu ya. Kemudian sortasi basah ya, berarti kita menseleksi ya dari simplisia yang basah itu yang masih layak atau tidak layak ya. Kemudian pencucian, perajangan, pengeringan tadi untuk bagaimana kita biar awet ya. Kemudian setelah dikeringkan baru kita pilih kembali mana yang masuk layak untuk diambil simplisia yang bagus ya. Kemudian di pengepakkan dan juga penyimpanan, dan akhirnya nanti mendapatkan mutu yang baik dari simplisia. Ada yang mengerti ayatnya? Ya. Ya. Iya. Baik tadi ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 22 ya. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi Allah itu menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kita dan langit itu sebagai atap kan. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dari langit itu Allah turunkan hujan kan. Allah buat hujan kemudian turun. Nah, kemudian dari air hujan itu maka hiduplah tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh kemudian pohon-pohonan ya, ada yang bisa dipakai sebagai makanan pokok, ada yang buah segar dan seterusnya. Tanaman-tanaman yang kita saksikan di sekitar lingkungan kita itu tentu ada manfaatnya ternyata. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, termasuk Allah menciptakan menganugerahkan ini simplisia ya, atau tanaman ini untuk kita manfaatkan dalam pengobatan ya. Sebagian kita konsumsi langsung buah-buahan segar kaya dengan antioksidan ya dan seterusnya. Kemudian sebagian lagi kita manfaatkan sebagai makanan pokok sehingga kita bisa berdiri, bisa hidup gitu ya. Dan sisanya adalah sebagai manfaatkan untuk dunia pengobatan. Nah, di simplisia ini ada simplisia nabati ya. Simplisia yang berupa tanaman utuh atau dia bagian dari tanaman atau eksoda tanaman atau gabungan dari ketiganya ya. Ya. Nah, bisa bagian tanaman tertentu, bisa daunnya saja, bisa buahnya saja, atau bijinya saja, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh simplisia yang mungkin kita kenal ya. Ada kulit batang delima ya, Tunica granatum, kemudian daun selasih ya. Nah, kemudian yang kedua ada simplisia hewan ya. Simplisia hewannya adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan bisa sebagian ya atau seluruh bagian dari hewan, atau dia zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan ya. Contohnya apa misalnya simplisia hewan? Madu ya, madu jelas simplisia hewan itu kan berasal dari lebah kan ya. Kemudian apalagi kefir ya, kefir. Nah, ini sudah pernah publis di jurnal Scopus Kit 1 ya, di International Journal Food Science ya. Itu riset ke depan saya akan mengoptimalkan ya antara kefir kemudian mengkombinasikan dengan tanaman obat yang lain dengan tadi kulit buah manggis misalnya ya, yang kaya dengan antioksidan ya. Kemudian ini contoh simplisia ya, masih simplisia hewani ya, ada Oleum icoris asli ikan dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah simplisia pelikan mineral ya. Itu simplisia yang berupa bahan pelikan mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah CaCO3, kaolin, parafinum, solidum ya, ini ya. Ini untuk contoh dari simplisia mineral. Ya, itu biasanya dalam bentuk vaselin album, seravalva dan ini ya. Parafin, liquidum, destilasi minyak. Nah, ini untuk bahan-bahan salep biasanya ya. Nah, itu ya untuk simplisia. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tata nama Latin tanaman ya. Jadi tata nama Latin tanaman ini menggunakan nama Latin tentu ya. Terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah spesies. Seperti tadi kalau kulit buah manggis tadi ya. Jadi Garcinia itu adalah genusnya, Mangostana adalah spesiesnya ya. Itu kemudian huruf pertama itu diawali dengan capital ya. Kemudian nama spesiesnya kecil ya. Curcumae domestica rhizoma. Kemudian di sini ada Oryza sativa misalnya contohnya. Nah, bagaimana ketika dia ada tiga kata ya? Maka harus ada tanda penghubung ya. Tanda penghubung. Hibiscusnya hanya besar, kemudian Rosa sinensis dengan awalan huruf kecil. Itu ya untuk kata nama Latin tanaman ya. Misalnya tadi ya Garcinia mangostana itu mempunyai senyawa alfa mangostin, gamma mangostin ya,
kemudian beta-mangostin. Ini senyawa polifenol ya, yang tentu dia kaya antioksidan. Rasanya pahit ya, Mbak. Kalau yang pahit-pahit itu biasanya khasiatnya untuk apa? Selain antioksidannya tinggi, dia kuat untuk misalnya anti kanker ya, anti bakteri ya, anti inflamasi ya. Bagus ya. Nah, selain mampu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Itu kemudian ini salah satu contoh tata nama simplicia ya. Nah, perbedaannya di mana dengan tata nama Latin tanaman? Tata nama simplicia itu menggunakan bagian tanamannya. Kalau dia daun, ya berarti ada bagian volumenya di belakangnya. Misalnya Orthosiponis folium ya. Berarti kan volume itu bagian dari misalnya daun kumis kucing ya. Atau misalnya Digitalis folium ya. Nama tanaman asalnya adalah Digitalis lanata, kemudian nama simplicianya adalah Digitalis folium ya. Nah, kalau Digitalis ini volumenya tetap huruf besar ya, kapital, karena nama bagian dari tanaman. Bisa volumenya, bisa rizomanya ya. Rizoma apa? Akar tinggal. Perbedaannya kan dengan radik kan ya, beda kan itu. Rizoma itu akar tinggal yang ketika dia diambil akarnya, kemudian rimpangnya ditaruh di tanah, ditanam dalam tanah, hidup kembali, tunas baru ya. Nah, ini juga ada kayu secang ya. Oke ya. Itu ya, kemudian ini adalah bagian-bagian penting ya, yang perlu kita pahami ya. Bagian-bagian penting karena untuk mengetahui nama simplicianya apa itu, bagian simplicia ini apakah kita menggunakan radiknya, akarnya ya, atau rizomanya, akar tinggal, atau kemudian tubernya, bagian tumbuhan yang menebal yang di dalam tanah, atau bulbus ya. Bulbus ini contohnya apa? Ali sativa bulbus ya, berarti ini bawang putih ya. Kemudian lignum ya, kortek, kulit, cinchona kortek, kulit ya, kulit kina, folium, daun tadi banyak contohnya ya. Morinda citrifolia folium. Morinda ini kan mengkudu ya, mengkudu. Kemudian floss, Caryophylla floss, cengkeh ya. Cengkeh, Caryophylla floss, fructus, buah ya. Dan seterusnya. Nah, itu harus mengerti, memahami ya, sedikit dihafal enggak ya. Tapi enggak terlalu banyak ya, ini terlalu banyak ya. Nah, sedikit aja kan ini. Yang populer-populer yang memang sering dipakai dalam penggunaan tata nama simplicia ya. Nah, ini kemudian biji ya, semen ya, perikarpium, kulit buah dan seterusnya. Nah, nanti kemudian saya selain tadi memberikan kuis juga akan ada kita membentuk kelompok kecil ya. Bisa 3 orang ya, 3 orang sampai 4 orang gitu untuk nanti mendiskusikan. Silahkan cari tanaman lokal yang di tempat kalian ya. Kemudian kalian presentasikan, deskripsikan ya, nama sampai nama tanaman asalnya, kemudian khasiatnya, kemudian morfologinya, deskripsinya ya, tempat tumbuh di mana dan seterusnya ya. Itu silahkan kalian buat ya, PPT tugas ya untuk kelompok gitu ya. Itu yang tadi ya sudah sebelum pertemuan ini sudah saya kirimkan pada Google Classroom yang bisa diakses ya melalui si akad tadi ya. Tugas-tugas ini. Jadi tugas-tugas hari ini yang akan saya sampaikan berarti akan dikerjakan besok ya untuk pertemuan selanjutnya. Tapi yang tugas yang sudah saya tulis di Google Classroom bisa nanti kalian langsung untuk kerjakan. Ini ya contohnya adalah diskusi tadi kelompok terkait dengan tanaman lokal yang ada di sekitar kalian. Yang dari Kalimantan, ada tanaman populer misalnya bajakah gitu ya. Akar bajakah yaitu sangat pahit juga rasanya. Kandungannya yang pahit-pahit ini biasanya manfaatnya untuk anti cancer bagus. Makanya kalau saya di praktek di apotek itu juga seringkali memberikan akar bajakah ya, akar bajakah untuk beberapa pasien yang cancer ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dari pasien-pasien yang cancer tadi ya. Itu silahkan saya berikan kuis ya. Berikan kuis untuk dijawab.
Nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan ya untuk kuisnya. Terus kemudian sekarang langsung kepada diskusi kelompok yang kemarin sudah kita kasih tugas ya lewat Google Classroom, dan mohon nanti kelompoknya bisa menyampaikan presentasi. Silakan untuk kelompok Mbak para Pramudita ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudita Ilmi, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan terkait farmakognosi. Di sini kami mengambil tanaman yaitu brotowali sebagai salah satu simplisia yang akan digunakan dalam pengobatan. Oke, di sini kita akan membahas terkait klasifikasi tanaman, kemudian morfologi, kemudian manfaat tanaman, kandungan tanaman, cara budidaya tanaman, sekaligus juga jurnal penguat. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi tanaman brotowali. Brotowali mempunyai klasifikasi tanaman sebagai berikut: divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonea, bangsa Ranunculales, suku Mandispermaceae, marga Tinospora. Jadi dia disebut dengan Tinospora crispa. Kemudian selanjutnya morfologi tanaman brotowali. Brotowali merupakan jenis tumbuhan yang mudah ditemukan dan mudah dalam perawatan penanamannya. Tumbuh secara liar di hutan, ladang, atau ditanam di halaman dekat pagar sebagai tumbuhan obat. Tanaman ini menyukai tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Di sini mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu apa itu tanaman brotowali. Sudah pernah lihat? Baik. Kemudian ciri-ciri tanaman brotowali. Batang brotowali hanya sebesar jari kelingking. Jadi dia cuma kecil. Kemudian berbintil-bintil rapat dan rasanya pahit. Jadi brotowali itu rasanya pahit ya. Daun brotowali merupakan daun tunggal dan tersebar berbentuk jantung dengan ujung runcing. Tepi daun rata dan pangkalnya berlekuk, memiliki panjang 7-12 cm dan lebar 7-11 cm. Tangkai daun menebal pada pangkal ujung, pertulangan daun menjadi dan berwarna hijau. Nah, kemudian yang keempat ada manfaat tanaman brotowali. Di sini brotowali memiliki banyak manfaat ya, antara lain yang pertama ada menurunkan kadar gula darah, kemudian mencegah kambuhnya gejala alergi, kemudian juga ada meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, membasmi bakteri dan jamur penyebab infeksi, memelihara kesehatan tulang, mendukung kesehatan dan fungsi hati, menghambat pertumbuhan sel kanker. Seperti yang disebutkan, apabila suatu tanaman biasanya rasanya pahit, maka dia biasanya digunakan sebagai pengobatan kanker atau anti kanker. Kemudian yang kelima ada kandungan tanaman brotowali. Di sini brotowali mengandung damar lunak, pati, glikosida, pikroretosit, zat pahit pikroretin, harsa, alkaloid, berberin, dan palmatin. Bagian akarnya mengandung alkaloid, berberin, dan kolumbin. Daun dan batang brotowali mengandung alkaloid, saponin, dan tanin, sedangkan batangnya mengandung flavonoid. Beberapa jenis senyawa kimia yang dikandung brotowali antara lain yang bisa dilihat ada alkaloida, damar lunak, pati, glikosida, zat pahit, pikroretin, harsa, berberin, palmatin, kolumbin, dan jatrorbize. Di sini kami mengangkat jurnal penguat sebagai penguat apa sih sebenarnya perannya brotowali dan efeknya terhadap kesehatan. Di sini ada effect of brotowali extract, fortification of papaya leaf and sugarcane carries on diabetes mellitus type 2. Di sini gimana brotowali itu berperan dalam pengobatan diabetes tipe 2. Kemudian ada juga jurnal Network Pharmacology Based Assessment to elucidate the molecular mechanism of anti-diabetic action of Tinospora cardifolia. Oke. Silakan, ada Baik, sampai pertanyaan. sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Cukup, apakah sudah jelas?
Tadi ya apa namanya brotowali ya. Brotowali itu biasanya tempat tumbuhnya di mana aja, Mbak? Di tempat liar, di hutan, mungkin di ladang juga banyak karena dia tumbuh liar dan mudah dalam perawatannya. Oke. Kalau di masyarakat populer sehari-harinya dia dimanfaatkan juga untuk anti diabetes ya. Iya. Oke. Kandungannya banyak tadi ya. Bagaimana salah satunya di terpenoid ya, kemudian tanin, saponin, yaitu ada flavonoidnya juga sehingga dia mampu sebagai antioksidan yang baik. Itu semua adalah metabolit sekunder ya, metabolit sekunder. Karena dalam tanaman itu kan ada metabolit primer, metabolit sekunder. Metabolit primernya itu ya berarti karbohidratnya, protein, lemaknya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dia bertahan hidup ya, perlu itu. Berarti yang sesuatu yang vital. Tapi kalau metabolit sekundernya tadi misalnya flavonoidnya gitu ya, ada tanin, saponinnya, itu kan berarti kan metabolit sekunder yang dia berfungsi untuk tanaman itu mempertahankan eksistensi hidupnya dari serangan bakteri, dari apa namanya tempat tumbuhnya yang buruk, lingkungan yang buruk dia ya. Beda kan kalau manusia itu kan bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain ya, tapi tidak bagi tumbuhan ya. Tumbuhan akan tetap di situ, maka dia menghasilkan metabolit sekunder yang salah satunya adalah tadi flavonoid yang dia bermanfaat untuk antioksidan, anti kanker ya, yang itu bisa kita manfaatkan dalam dunia pengobatan ya itu. Oke, syukuran. Oke, tepuk tangan. Ya. Demikian ya untuk proses pembelajaran farmakognose pertemuan kali ini ya. Nanti untuk tugas selanjutnya akan saya share pada Google Classroom untuk dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Demikian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.